kedua ini kita meneruskan kegiatan yang kemarin Bapak Ibu semuanya setelah kemarin dengan narasumber yang pertama. Kali ini kita akan bergabung bersama narasumber yang kedua, Ibu Rosidah dari Jepara. Pak Wiji, untuk narasumber apakah sudah bergabung? Sudah, Bapak. Oh, ya, Bu Rosidah, Bu ya. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu akan belajar bersama Bu Rosidah. Kebetulan beliau akan menjelaskan materi mengenai bagaimana cara untuk trik lolos aksi nyata di PMM, karena saya tahu pasti Bapak Ibu mungkin agak merasa jengkel atau mungkin agak merasa gemes dengan aksi nyata yang sudah diajukan berkali-kali ternyata banyak terdapat revisi dan harus mengulangi lagi, yang revisinya itu mungkin Bapak Ibu mungkin masih belum jelas atau belum paham ataupun terindikasi plagiarisme. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya, nanti Bapak Ibu akan perdalam lagi materinya bersama Ibu Rosidah, bagaimana trik-triknya dan juga bagaimana cara menggunakan Canva untuk mendukung kegiatan aksi nyata kita yang akan kita ajukan pada platform PMM. Untuk itu, Ibu Rosidah, waktu dan tempat saya persilahkan selama mungkin 1,5 jam ke depan. Baik. Saya ulangi lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aman ya, karena di tampilan saya ini kok semua off cam. Apakah ini saya yang bermasalah ataukah memang Bapak Ibu ini sedang off cam ya? Iya. Pesertanya baru 13 ya Pak ya. Kalau di grup kan ada sekitaran berapa ya? 69 ya, 69. Ya. Ya, tapi ini baru 13. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin ada yang belum bergabung ya, karena baru 7 menit dan ini memang lumayan tepat waktu gitu. Apakah di sini ada dari dinas atau bagaimana Bapak? Sementara Oke. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Rosidah. Saya mengajar di SDN Tanggul Kelare dan merupakan Kopapten Belajar ID Kabupaten Jepara. Dan alhamdulillah juga termasuk salah satu dari guru Duta Canva Indonesia. Nah, Bapak Ibu, untuk materi hari ini kita nantinya adalah mengenal tentang aplikasi desain grafis dengan Canva. Insya Allah, saya yakin ya Bapak Ibu mungkin semuanya sudah mengenalnya. Kayaknya nggak mungkin kalau nggak ada yang mengenal mengenal Canva. Nggak ada yang mengenal Canva ya Bapak Ibu, karena ini Canva itu merupakan aplikasi sejuta umat menurut saya. Dan saya kalau misalkan dari dasar ini saya khawatirnya ini saya malah menggurui atau jadi ibaratnya kalau Jepara itu menyahi segoro. Gitu. Tapi nanti kita di sini hanya sharing saja Bapak Ibu, sharing bersama, belajar bersama. Mungkin nanti ada Bapak Ibu yang lebih bagus ya, lebih tahu trik-triknya juga, bisa sharing bersama. Kemudian yang kedua nanti adalah aksi nyata PMM, sama juga halnya dengan aksi nyata PMM. Ini sudah sejak tahun berapa dulu, bahkan sekarang topiknya juga sudah beranak pinak ya, sudah banyak sekali. Bapak Ibu juga dulu sempat
apa ya, ibaratnya dipaksa untuk mengerjakan aksi nyata di PMM. Nah, jadi kalau saat ini kan menjadi kebutuhan Bapak Ibu untuk mungkin nanti sertifikatnya dijadikan didukung RHK-nya seperti itu. Nah, nanti juga bisa sambil mungkin ditarget dalam 1 semester 4 aksi nyata atau mungkin 1 bulan sekali mengerjakan aksi nyata PMM. Namun seperti yang dikatakan Bapak tadi, bahwasannya untuk aksi nyata ini banyak yang dikembalikan, apalagi setelah banyak penelaah ini yang saya membaca di medsos ya, banyak yang dikembalikan, tidak disetujui, seperti itu. Nah, untuk Canva Bapak Ibu, Canva untuk pendidikan ini mungkin kemarin sudah sebagian besar dijelaskan oleh Bu Ase, namun saya ingin bertanya ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat atau mungkin bisa langsung jawab langsung ya, kita santai saja karena kebetulan ini kan juga sedikit ya, pesertanya sedikit, jadi kita santai saja, kita sambil diskusi. Bapak Ibu, desain apa saja yang sudah pernah dibuat? Ya Bapak Ibu silakan tuliskan di kolom chat Bapak Ibu. Oke, ini saya coba hentikan share screen-nya dulu biar ini. Coba Bapak Ibu tuliskan di kolom chat karya apa saja yang sudah Bapak Ibu pernah buat di Canva. Coba Bapak Ibu bisa dituliskan ya. Yuk, jadi PPT, oke, PPT berarti udah termasuk apa namanya pengguna ya. PPT kemudian apa lagi Bapak Ibu? Thumbnail YouTube, mantap, keren. Berarti ini termasuk udah sering di YouTube ya. Apalagi Bapak Ibu? Oh ini Bapak Fasil ya. Flyer, oke, flyer sering ya. Mungkin juga ada yang guru kelas 6 mungkin membuat reklame mungkin dengan berkolaborasi dengan siswa, adakah? Banner, PPT, oke. Bapak Ibu, selain itu, siswa sudah pernah belum diajak untuk memanfaatkan Canva dalam pembelajaran? Apa jangan-jangan Bapak Ibu hanya memanfaatkan Canva ini sebagai media pembelajaran, tetapi siswanya bukan sebagai apa namanya memanfaatkan, tetapi sebagai hanya penikmat saja ya? Apakah sudah Bapak Ibu yang memanfaatkan Canva dalam pembelajaran? Yang intinya itu siswa diajak untuk berkolaborasi. Seperti itu, diajak berkolaborasi, diajak apa namanya membuat karya menggunakan Canva. Ada belum Bapak Ibu? Sudah pernah. Bunga Temi ya. Coba bisa di ini Bu, apa namanya misalkan dengan apa gitu Bu? Ya baik, terima kasih Ibu. Nah ini sudah pernah saya cobakan kepada murid dalam perkenalkan membuat desain Bu, misalnya membuat desain makanan atau yang lain. Oke. Kalau boleh tahu ngajar kelas berapa Ibu? Kebetulan saat ini sebagai kepala sekolah Bu. Oh, waktu itu berarti ngajar kelas berapa Bu? Kelas 4. Oh, kelas 4 ya. Siswanya yang membuat. Kalau untuk berkolaborasi, artinya kalau kolaborasi berarti membuat sebuah desain atau mungkin laporan bersama ya antara satu siswa dengan yang lain atau mungkin bahkan dengan guru. Pernah Ibu? Belum pernah Bu. Belum pernah gitu ya. Kemudian kalau topik aksi nyata apa saja yang sudah pernah Anda buat Bapak Ibu? Coba. Nanti jangan-jangan Bapak Ibu sudah 30 sekian gitu. Adakah Bapak Ibu yang sudah membuat beberapa? Monggo dituliskan. Enggak ada yang jawab ya. Saya yakin sudah banyak ini. Oke, kalau nggak ada yang jawab, kita lanjut ya. Kita lanjutkan untuk apa namanya? Nah, untuk topik
aksi nyata yang wajib dikerjakan itu ada 7 topik. Pertama yaitu Merdeka Belajar, kemudian Merdeka, Profil Pelajar Pancasila, Perencanaan Pembelajaran, Asesmen, Penyelesaian Pembelajaran, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Waktu itu memang digembar-gemborkan ya, memang 7 topik ini wajib dikerjakan. Kenapa wajib? Saat ini suratnya itu berbunyi bahwasannya PMM tidak wajib, tetapi pengelolaan kinerja itu wajib seperti itu. Tetapi ketika kita akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka, itu kita wajib tahu topik yang ada di PMM, karena ini sebagai dasar dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kemudian untuk lolos aksi nyatanya, Bapak Ibu, kemarin memang saya diminta untuk bagaimana sih tips lolosnya. Sebenarnya untuk membuat aksi nyata, kalau jenengan nanti lihat aksi nyata saya itu nggak ada mewah-mewahnya, Bapak Ibu, biasa saja. Tetapi saya tidak pernah, alhamdulillah tidak pernah ditolak ya, karena saya itu sukanya membuat aksi nyata yang paling mudah dan juga sederhana dan yang bisa saya lakukan gitu. Nah, supaya lolos Bapak Ibu, pastikan aksi nyata ini tidak mengandung unsur plagiarisme atau kemiripan dari sisi laporan, kemudian deskripsi dan refleksi dengan aksi nyata milik rekan guru. Misalkan jenengan ini membuatnya bersama, misalkan PPT-nya mau penyebaran, membuat bersama, atau dalam sebuah kelompok KKG, atau dalam satu, kan tidak harus forum yang besar ya, misalkan dalam kombel di sekolah, itu boleh bekerja sama dengan rekan sejawat, dengan kelompok kerja guru tadi, seperti itu. Namun saat menceritakan apa yang Anda lakukan ini dan tuliskan refleksi pembelajaran secara personal, ini harus berbeda, karena ini adalah hal yang penting dalam pembelajarannya. Kalau misalkan dengan prosesnya apa, itu kan mestinya berbeda ya, meskipun atau mungkin hal-hal yang dapat diambil, dapat dipelajari itu kan tentunya berbeda antara misalkan Pak Puji dengan Pak Anggi, pasti kan berbeda meskipun itu tadi membuatnya secara bersamaan. Tentunya ini saat apa yang dirasakan, apa yang dialami, apa yang dapat dipetik dari pembelajaran kan berbeda. Nah, itu yang harus berbeda meskipun PPT-nya sama, seperti itu. Kemudian pastikan aksi nyata Anda sesuai dengan panduan yang tertera pada tiap topik aksi nyata yang Anda pilih. Nah, ini rata-rata yang mengerjakan itu ikut temannya atau mungkin sudah di YouTube, belum melihat rinciannya, atau mungkin pilihnya itu penyebaran, tetapi nanti untuk pengaplikasiannya itu justru saat mengajar dengan siswa, itu kan sudah berbeda. Jadi untuk itu kalau ingin membuat aksi nyata itu harus sesuai dengan panduan yang ada pada rinciannya. Gitu. Nah, panduan tersebut bisa dilihat saat akan memilih topik aksi nyata. Caranya bagaimana, Bapak Ibu? Klik rincian, kemudian baca panduan, nanti akan muncul misalkan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Nah, nanti kalau misalkan saya nggak cocok nih untuk saya, misalkan ketika memilih itu tidak cocok, Bapak Ibu bisa melihat pilihan lain. Tetapi jika itu merasa Bapak Ibu, saya mampu mengerjakan ini, silakan langsung pilih aksi nyata ini. Nah, pastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan topik aksi nyata yang dipilih. Pastikan Anda memuat dokumentasi dalam melakukan aksi nyata. Maksudnya yang pertama ya, pastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan topik aksi nyata yang dipilih. Penyebaran profil pelajar Pancasila. Audiennya siapa yang dipilih? Siswa. Tetapi jenengan penyebaran, tetapi jenengan itu bukan melakukan penyebaran atau memberikan ibaratnya
berbicara kepada audiens, meskipun tadi audiensnya bisa siswa ataupun guru ataupun wali murid, tetapi dengan malah praktik mengajar misalkan, itu kan sudah berbeda seperti itu. Termasuk pastikan Anda memuat dokumentasi dalam melakukan aksi nyata. Ini dulu sering sekali saya lihat ketika dokumentasi memang ada foto-foto, tetapi diskusinya, fotonya itu sedang memegang laptop dengan temannya di foto cekrek. Padahal di situ judulnya penyebaran seperti itu. Tetapi yang dokumentasinya itu malah justru di sebuah kafe dia mengerjakan, memegang laptop, action seperti itu. Bukan, dokumentasinya bukan seperti itu, tapi dokumentasi yang berbicara, artinya itu yang menceritakan bahwa kegiatan ini itu adalah merupakan aksi nyata dari pelatihan mandiri yang sudah dikerjakan seperti itu. Bukan asal dokumentasi. Jadi dokumentasinya harus bisa menceritakan dari apa yang dari pelatihan mandiri yang dipelajari. Ini rata-rata yang dikembalikan adalah yang dokumentasinya itu memang tidak sesuai. Kemudian menerima minimal 1 umpan balik dari objek aksi nyata sesuai dengan aksi nyata yang dilakukan dan mencantumkannya di dalam dokumen aksi nyata. Ini yang masih banyak keliru. Itu juga komentarnya atau umpan baliknya itu dikira setelah aksi nyata diunggah, kemudian Bapak Ibu saya melakukan aksi nyata. Terus kemudian diminta untuk mengomentari di aksi nyatanya yang telah dikirim, padahal bukan itu. Yang dimaksud umpan balik di sini adalah ketika misalkan penyebaran, berarti aksi nyatanya adalah dari audiens tersebut. Kemudian jika itu penyebarannya lewat media sosial misalkan Facebook ataupun TikTok ataupun YouTube, itu berarti komentar-komentar tersebut nanti di screenshot, dimasukkan sebelum unggah aksi nyata, bukan setelah diunggah baru komentarnya, bukan, itu kebalik gitu. Tetapi untuk umpan balik ini di sini kan menyatakan minimal 1 umpan balik ya. Juga tergantung permintaan. Jika permintaannya itu minimal 3 ya Bapak Ibu cantumkan 3. Jika di situ tidak ada permintaan memberikan umpan balik, ya Bapak Ibu minimal memberikan umpan balik seperti itu. Dan ini juga harus sesuai dengan audiensnya. Kadang di foto dokumentasi audiensnya siswa, tetapi umpan baliknya dari guru, itu kan tidak tepat. Audiensnya wali murid, tetapi Bapak Ibu meminta umpan balik dari siswa, itu juga tidak tepat. Jadi antara temanya misalkan penyebaran kepada guru, berarti dokumentasinya jenengan melakukan penyebaran kepada guru. Kemudian umpan baliknya juga dari guru. Jangan sampai penyebaran kepada guru terus nantinya itu umpan balik dari siswa, fotonya dengan siswa. Nah, itu pasti dikembalikan seperti itu. Karena itu tidak sesuai dengan kayak ngapusi gitu loh. Di bahasa ngapusi, paham ya Bapak Ibu? Itu dikiranya Bapak Ibu itu tidak benar-benar melakukan aksi nyata gitu. Itu hanya sebuah rekayasa. Apalagi itu kan sebuah gambar ya, hanya sebuah gambar. Bapak Ibu juga tidak ada video. Nah, apalagi kalau misalkan Bapak Ibu mau mungkin dokumentasinya ada video ya, bisa. Tapi nanti yang diupload bukan sebuah PDF, tetapi bisa juga video. Ini juga tergantung pada PMM-nya gitu. Apakah itu memang bisa upload video ataukah hanya bisa PDF saja gitu. Dan pilihnya itu juga disesuaikan. Pada PMM aksi nyata ini itu ada yang khusus untuk kepala sekolah, ada juga yang bisa dikerjakan oleh kepala sekolah maupun guru. Kalau untuk kepala sekolah berarti milihnya yang kepala sekolah. Kalau misalkan bisa dikerjakan dua-duanya, bisa untuk guru dan kepala sekolah, nah itu baru boleh. Seperti itu. Nah, untuk guru ya jangan milih yang kepala sekolah, karena ini yang namanya aksi nyata itu kan perlakuannya jenengan secara nyata. Nah, sertifikat ini yang biasanya membuat Bapak Ibu sedikit banyak sekali ini curhatan, saya bisa ngirim ini, tetapi
belum sampai sekarang belum divalidasi kapan ini. Saya sudah mikir yang sudah saya perbaiki, tetapi dikembalikan ini banyak sekali tapi yang masuk menanyakan tentang ini. Nah, untuk mendapatkan sertifikat Bapak Ibu ini pertama yaitu selesaikan topik pelatihan mandiri hingga aksi nyata. Kemudian setelah divalidasi aksi nyatanya, nanti akan dicek hasil validasi melalui status sertifikat pada halaman topik pelatihan mandiri. Kalau Bapak Ibu lulus, berarti tinggal unduh sertifikat. Tetapi jika tidak lulus, Bapak Ibu direvisi aksi nyata dan tinggal kembali untuk divalidasi ulang. Namun terkadang Bapak Ibu ini itu Bapak Ibu minta merevisi ya, disuruh merevisi. Tetapi dengan merasa saya sudah benar, kenapa masih diminta untuk revisi? Nah, Bapak Ibu bisa mengajukan banding. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu, yang pertama Bapak Ibu gunakan akun sendiri. Kenapa saya bilang seperti ini ya, gunakan akun sendiri. Ini sudah kayak menjadi rahasia umum. Terkadang itu ya kita kan kemampuannya berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang mungkin sudah sepuh sehingga mungkin untuk penggunaan IT-nya memang agak sulit. Kadang dimintai bantuan atau mungkin akun kepala sekolah yang saat ini kepala sekolah juga banyak sekali yang merangkap. Mungkin Bapak Ibu diminta untuk memegang akunnya misalkan. Nah, ini jangan sampai keliru. Bapak Ibu jangan ketika mengerjakan itu jangan menggunakan akun orang lain. Nanti berarti kalau misalkan dengan menggunakan akun orang lain berarti tidak bukan pelatihan mandiri jenengan yang terkerjakan ya, tetapi akun tersebut. Karena di PMM ini kan memang sesuai dengan akunnya, ibaratnya kuncinya gitu. Kemudian kerjakan sendiri, gunakan bahasa sendiri. Jika mengutip, lakukan parafrase dengan tetap mengakui kerja orang lain. Terkadang masih banyak Bapak Ibu guru yang tidak pede ya, ngintip punya orang lain, bagaimana sih yang baik, bagaimana sih yang benar, seperti itu. Nah, kalau seperti itu hanya gunakan sebagai referensi saja. Yakinlah bahwa karya Bapak Ibu itu adalah meskipun mungkin menurut Bapak Ibu nggak bagus ya, mungkin buat Bapak Ibu nggak bagus, tapi bisa jadi karya tersebut menurut orang lain itu adalah karya yang bagus, kalimat-kalimat yang bagus, seperti itu. Jadi apa ya, percaya diri saja Bapak Ibu, jangan terlalu menggunakan kalimat-kalimat orang lain. Kemudian tonton video secara lengkap, jangan di-skip karena di samping video itu mengandung informasi penting, saat jenengan skip video itu juga terdetek. Jadi di dalam dashboard PMM itu ada red-nya ketika jenengan itu menonton video. Misalkan jenengan hanya menontonnya 1 menit, padahal videonya itu ada 5 menit. Itu juga terdata Bapak Ibu. Dari pusat itu dapat melihat, bahkan kami dari Kapten itu juga diberi dashboard-nya dan bisa melihat durasi video yang jenengan tonton gitu. Kemudian be kreatif, think globally, do locally, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu untuk contoh aksi nyata, itu paparan saya memang singkat ya, karena untuk aksi nyata tipsnya untuk lolos ya memang hanya itu. Nah, contoh-contoh aksi nyata saya seperti ini, ada sebagian yang saya buat menggunakan Canva, dan juga ada yang tidak menggunakan Canva, karena memang kebetulan biasanya saya memberikan contoh itu agar semua orang itu dapat mengerjakan gitu. Jadi tidak harus menggunakan Canva. Ini contohnya Bapak Ibu untuk yang menggunakan Canva ya, ini hanya PPT-nya sederhana Bapak Ibu. PPT hanya dulu saya rangkum dari pemahaman saya. Kemudian pastikan ini ya, foto ini jelas BIMTEK implementasi kurikulum merdeka bagi guru kepala sekolah. Pastikan benar ini memang penyebaran seperti itu. Jadi pasti sesuai seperti itu.
Kemudian tadi ya ada paparan, ada umpan, ada dokumentasi, kemudian ada umpan balik. Umpan balik ini yang sangat penting. Nah, ini refleksi proses aksi nyata Merdeka Belajar. Ini refleksinya. Gitu. Atau refleksi biasanya juga bisa ditulis di dalam ketika kita mau mengirim. Oke. Hanya 3 komponen ini Bapak Ibu. Oke. Pastikan ada dokumentasi dan juga umpan balik itu yang memang sangat penting. Gitu. Kemudian ada lagi, ada juga yang saya bukan ya. Nah, ini juga itu tadi kan penyebaran secara langsung. Bapak Ibu juga bisa menyebarkan lewat WA Bapak Ibu. Misalkan membuat infografis tentang mengapa kurikulum perlu berubah ya. Kan tidak selamanya kita itu bisa terus mengadakan suatu acara, atau mungkin di rekan-rekan guru juga bisa mau hadir atau ada waktu gitu. Ini bisa juga melalui WhatsApp group ini. Melalui WhatsApp group, nanti buktinya untuk dokumentasi penyebaran seperti ini, bisa di screenshot saja bukti penyebarannya. Nah, ini bukti penyebarannya. Terus umpan baliknya, ketika Bapak Ibu sudah memberikan di WhatsApp group, kemudian ada yang menjawab, kan bisa Bapak Ibu screenshot bisa, atau bisa ditulis juga bisa. Ini. Saya besarkan ya. Oh, maaf Bapak Ibu, apakah terlihat ini? Nggak terlihat ya? Ya. Oh, tadi ternyata saya lupa tadi tidak share seluruh layar. Ini contohnya infografis, ya. Contohnya yang infografis seperti ini, saya buat infografis, kemudian saya sebarkan melalui WhatsApp group. Nah, ini saya sebarkan ke WhatsApp group, kemudian itu adalah dokumentasi penyebarannya, kemudian ada umpan baliknya. Umpan baliknya bisa di screenshot, bisa juga ditulis. Karena umpan balik ini bisa Bapak Ibu bisa melihat di perpustakaannya, bisa juga Bapak Ibu membuat sesuai dengan Bapak Ibu sendiri gitu. Jadi di sana itu tidak harus umpan baliknya harus seperti ini, tidak. Tapi ada juga yang memang harus sesuai dengan tulisannya. Contoh yang sesuai dengan tulisannya penyebaran kurikulum Merdeka. Saya lihatkan penyebaran kurikulum Merdeka ya. Nah, ini itu setelah setelah mempelajari ini gitu. Contohnya ada pertanyaan. Ini jawaban ya. Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah titik-titik. Nah, ini malah justru pertanyaannya sudah dibuatkan dari sana. Ini contoh yang kurikulum Merdeka. Nah, ini saya ulangi tadi, yang tadi untuk penyebaran secara langsung, secara luring ya, secara luring. Nah, ini kan fotonya jelas menggambarkan, pasti saya memang menyebarkan gitu. Nah, ini juga saya buat di Canva. Seperti halnya kita membuat PPT pada PowerPoint ya. Kalau sekarang itu kan kenapa sih pada beralih ke Canva ya, selain kita bisa mendapatkan setara dengan Pro, desainnya yang menarik, kita tinggal ambil template, ganti-ganti, selesai gitu. Tidak seperti di PowerPoint yang mungkin desainnya kurang bagus gitu. Nah, ini dimensi profil pelajar Pancasila misalkan. Ini juga sudah ambil template, tinggal ganti-ganti, tambahkan. Kemudian penyebarannya misalkan saya penyebarannya kepada murid. Nah, jadi ya untuk kepada murid ya ini dokumentasinya juga murid gitu. Dokumentasinya murid. Dokumentasinya ya ini penyebarannya. Nah, ini Bapak Ibu, kebetulan siswa saya memang cuma 5. Jadi kalau ada yang moto 1, ada yang moto 1 tinggal 4 gitu. Murid saya ini cuma 5 Bapak Ibu waktu itu. Nah, di sini. Nih. Ini kan juga ada tayangkan, oh ini ada
profil pelajar Pancasilanya gitu. Oh, pasti ini adalah penyebaran tentang profil pelajar Pancasila. Kalau misalkan memang penyebarannya ke siswa, dokumentasinya dengan siswa, jangan lupa untuk umpan baliknya. Umpan baliknya di sini juga harus merupakan siswa. Nah, untuk saat ini pertanyaannya, meskipun saya menggunakan ini ya, yang pertanyaan ini, tag ask give ini juga bisa modifikasi pertanyaannya gitu. Yang penting adalah sesuai tidak gitu. Jadi misalkan ini, sampaikan hal yang disukai, tanyakan pertanyaan bermakna, terus berikan masukan yang membangun. Dan ini memang benar-benar saya dapatkan dari murid, karena saya tipikal orang yang tidak begitu pintar ngarang ya Bapak Ibu. Ini. Nah, seperti ini. Umpan baliknya. Dokumentasi, umpan balik lagi gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, oh saya sudah ada ini dan sebagainya tapi masih dikembalikan. Coba cek dikembalikannya itu minta direvisinya tentang apa. Nah, ini yang perencanaan pembelajaran ya. Perencanaan pembelajaran saya memodifikasi modul ajar. Jadi ini juga sederhana, saya nggak ngarang sendiri Bapak Ibu modul ajarnya. Modul ajarnya ini saya ambil dari PMM, saya download, kemudian saya masukkan ke Canva. Gitu. Saya hanya mendesainnya sehingga menjadi sebuah modul ajar yang mungkin yang agak bagus ya, agak bagus daripada di Word gitu. Jadi misalkan ini diperlihatkan misalkan, oh seperti itu. Bisa juga, ini kan sudah termasuk modifikasi ya Bapak Ibu, sudah modifikasi bukan plagiat lagi. Meskipun mungkin isinya adalah sama, hanya menyesuaikan dengan murid saya, terus jumlah muridnya, komponen-komponen pada modul ajar kan ada kelasnya, jenjang, jumlah murid, model pembelajarannya, kemudian tahunnya, seperti itu ya. Nah ini bisa, kalau dari bukunya aslinya, modulnya itu kan ada sekitar 28 murid. Nah ini saya buat 5 gitu. Ada tujuan pembelajaran, elemen capaian, kemudian profil pelajar Pancasila. Ada pertanyaan pemantik, pemahaman bermakna, kompetensi awal, seperti itu. Nah, ini disusun saja Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa lagi, setelah membuat modul ajar, ya tidak hanya membuat modul ajar saja, tetapi diimplementasikan kepada siswa, seperti itu. Nah, ini dokumentasi nyata pelatihan mandiri membuat atau memodifikasi modul ajar. Jadi ada dokumentasinya. Karena itu RPP berarti untuk mengajar kan gitu. Ada dokumentasinya, kemudian ada umpan baliknya. Ini umpan balik juga saya buat sangat sederhana. Ini umpan baliknya, ini dari murid saya. Saya senang saat berdiskusi kelompok, seru gitu. Ini saya pertanyakan itu bagaimana perasaannya ketika mengikuti pembelajaran hari ini gitu. Dan apa yang disukai kan gitu. Nah, ini anak-anak juga memberikan umpan balik semacam ini. Itu alhamdulillah juga langsung lolos gitu. Kemudian untuk merancang dan melakukan asesmen ini juga ini di Word ya Bapak Ibu. Ini saya buatnya juga di Word. Jadi nggak melulu harus di Canva gitu. Misalkan semampunya Bapak Ibu. Kalau misalkan memang suka di Canva, ayo di Canva. Seperti itu. Nah, ini kalau yang ini tinggal di screenshoti gitu ya, ditaruh. Ini misalkan jenengan mau warna-warni yang indah, silakan ditaruh di di Canva pun juga boleh. Jadi tergantung Bapak Ibu sukanya di bagian mana. Gitu. Ada juga umpan baliknya ya. Ini juga umpan baliknya kepada pengawas dan juga kepada kepala sekolah gitu. Tetap ada umpan dokumentasi. Kemudian, nah ini membuat lingkungan fisik kayak teks di kelas. Ini banyak sekali guru yang mencontoh kegiatan atau aksi nyata yang saya lakukan, tetapi ternyata itu tidak lolos Bapak Ibu.
Ini sangat sederhana Bapak Ibu. Saya hanya tulisan sedikit, kemudian gambar-gambar, gambar-gambar. Tetapi ini banyak ditiru, tetapi banyak juga yang tidak lolos. Nah, permasalahannya terlihat Bapak Ibu. Kalau di sini gambar saya itu kan ibaratnya gambar yang berbicara, membuat murid membuat pojok baca seperti itu. Ya ini membuat baca di sini, terus melibatkan mengajak diskusi murid menentukan hiasan untuk pojok baca, kemudian melibatkan murid menghias pojok baca. Kan gambarnya sesuai, berdiskusi dengan murid membuat keyakinan kelas, kemudian melibatkan murid membuat bahan bacaan untuk area kaya teks, melibatkan murid mendekorasi area kaya teks, kemudian dokumentasi pemanfaatan area kaya teks seperti ini. Jadi mulai dari pembuatan sampai bagaimana siswa terlibat, kemudian bagaimana itu terwujud. Nah, ini terwujud perwujudannya seperti ini. Saya termasuk sekolah yang pinggiran Bapak Ibu. Jadi memang gedungnya dan sebagainya itu memang ya agak-agak enggak ya kurang lah gitu. Kemudian tentu saja jangan lupa harus ada umpan balik gitu. Ada umpan baliknya dari murid 1 2. Ini pertanyaannya jangan buat pertanyaan sendiri saja. Ini pertanyaan saya buat sendiri dan sekiranya itu memang bisa dijawab oleh murid. Kadang kita ketika membuat pertanyaan dan mengikuti yang ada di PMM itu kan kadang murid nggak bisa jawab. Misalkan apakah gurumu mengajakmu berdiskusi dan melibatkanmu saat membuat area kaya teks di kelas? Nah, itu adalah pertanyaan yang saya buat sendiri. Tidak mencontoh dari perpustakaan untuk umpan balik itu. Kemudian, apakah gurumu menjelaskan fungsi dan kegunaan area kaya teks sehingga kamu memahami dan memanfaatkannya? Bagaimana perasaanmu setelah ada area kaya teks di kelasmu? Mengapa? Nah, ini bisa jenengan rancang sebelum kegiatan. Kira-kira nanti yang mau saya tanyakan apa ya, gitu. Terus, tapi ya harus berdampak ya. Umpan baliknya tetap harus berdampak. Tidak melenceng jauh seperti itu. Terus, misalkan ada lagi apa ya? Nah, disiplin positif membuat keyakinan kelas. Ini juga hanya foto-foto saja Bapak Ibu. Foto-foto tetapi yang berbicara. Ini kalau misalkan mau ditaruh Canva ya langsung. Nah, hasil keyakinan kelasnya juga ini saya buat di Canva. Tinggal saya screenshot, saya taruh, kemudian ada umpan baliknya. Lagi, memang harus ada komponen-komponen itu. Nah, ini beberapa aksi nyata saya yang dari beberapa model ya, beberapa model ada yang menggunakan Canva, Word atau menggunakan hanya screenshot saja seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk sebelum kita kembali mempraktikkan aksi nyata Bapak Ibu, mungkin sampai sini adakah yang ditanyakan terlebih dahulu? Ini bisa langsung ya Pak Moderator ya. Halo? Adakah yang ingin ditanyakan terkait aksi nyata sebelum kita mulai praktik aksi nyata Bapak Ibu? Tidak ada? Ini contoh sambil menunggu mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Bisa nanti mungkin tidak terlalu formal nih. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, monggo Bapak Ibu langsung bertanya saja gitu. Atau mungkin ketika saya menjelaskan, Bapak Ibu ingin bertanya juga silakan. Gitu. Nah, ini adalah contoh aksi nyata saya yang modul ajar. Ini memang benar-benar saya buat di Canva ya Bapak Ibu. Ini saya buat di Canva ya. Ini menggunakan format sampul atau A4 gitu, cover. Jadi bukan menggunakan yang biasanya yang landscape itu atau presentasi. Kemudian ada lagi yang untuk kurikulum Merdeka tadi sudah sempat saya tunjukkan untuk kurikulum Merdeka.
Nah, sini untuk kurikulum merdeka. Ini juga. Dan ini pun bisa misalkan satu sekolahan, kemudian ada yang Bapak Ibu guru sepo misalkan bisa minta bantuan, ini bisa dijadikan juga, tinggal diedit saja. Diedit mungkin ganti background-nya atau mungkin ganti fotonya ya tentunya ya, ganti fotonya, ganti background-nya seperti itu. Nah, ini bisa ditambahkan seperti ini Bapak Ibu, umpan baliknya gitu. Masihkah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Nggak ada ya? Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Lanjut ke sini. Nah, praktik aksi nyata Bapak Ibu. Praktik aksi nyata, kita langsung ke Canva ya Bapak Ibu. Untuk Canva, Bapak Ibu sudah mengenal semua nih, saya anggap sudah mengenal semua, dan kemarin juga sudah dipraktikkan oleh Bu Asi dasar-dasar desain grafisnya gitu. Jadi ini saya langsung ke Canva, caranya tetap kemarin langsung ya, buka Google, kemudian ketikkan canva.com. Canva.com. Bapak Ibu, adakah yang masih menggunakan Canva tetapi tidak menggunakan akun Belajar ID? Coba. Masih adakah Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya, sudah menggunakan ya. Siswanya juga untuk menggunakan Canva, menggunakan akun Belajar ID. Jangan lupa akun Belajar ID siswanya itu diberikan. Kadang kan Bapak Ibu nggak memberikan ya, apalagi kalau misalkan kelas tinggi, mulai kelas 4, 5, 6, kemudian yang ke atasnya di SMP, SMA, mungkin kalau ada guru SMA, kalau tidak digunakan itu sangat sayang, dan ibaratnya itu hak murid yang harus kita berikan, jangan sampai nggak diberikan, sayang sekali itu Bapak Ibu, karena itu setara dengan pro. Dan ketika jenengan itu berbayar, misalkan ya berbayar, itu sekitar berapa ya, 1 bulan itu sekitar 50 ribuan lebih gitu. Itu kan eman ya Bapak Ibu, padahal dengan akun Belajar ID itu Bapak Ibu sudah mendapatkan Canva setara dengan pro. Jadi manfaatkan. Dan akun Belajar ID di luar daerah kita itu sampai diperjualbelikan. Jadi mumpung kita mempunyai akun Belajar ID, manfaatkan Canva dengan sebaik mungkin, dan mungkin dari Canva ini kita lebih bisa melihat potensi yang dimiliki oleh murid gitu. Mereka dapat mengembangkan potensinya dari sini. Mungkin ada yang memang jago desain grafis atau mungkin punya ide berjualan seperti itu. Jadi mereka nantinya akan lebih adaptif terhadap terhadap lingkungannya gitu. Nah, kalau ini Bapak Ibu, misalkan saya contohkan salah satu untuk presentasi membuat aksi nyata. Kita klik ke presentation ini, education presentation. Buka ya. Di sini. Untuk lebih memudahkannya Bapak Ibu, kalau dulu kita kan ngetik, kemudian copy paste dari luar gitu. Nah, kita coba di sini di bagian desain, kita mau membuat aksi nyata apa Bapak Ibu? Misalkan aksi nyata kurikulum merdeka ya. Aksi nyata kurikulum merdeka. Nah, coba kita nggak desain dari awal, kalau dasar-dasar desain kan kemarin sudah dijelaskan Bu Ase ya. Di sini ada pilihan Bapak Ibu. Misalkan saya pilih yang ini, coba ya. Ini tentang apa ya? Ini tentang, tadi kan saya ketikkan aksi nyata kurikulum merdeka. Nah, ini saya lihat, rangkuman kurikulum merdeka SDN Borsele 1. Nah, ini kan sudah ada yang buat, tetapi tetap ya Bapak Ibu, yang namanya di sini kan belum tentu kebenarannya terjamin. Jadi mungkin Bapak Ibu setelah mempelajari materi di PMM, kemudian ke Canva,
kalau ada slide seperti ini, dibaca dulu. Oh, tentang kurikulum merdeka. Kalau misalkan Bapak Ibu ini kan cuma satu, kalau diklik satu ini kan cuma satu. Saya ulangi ya. Saya ulangi dulu. Kalau diklik cuma satu gini kan munculnya cuma satu ya. Nah, cuma satu. Bapak Ibu silakan apply all text atau semua gitu. Kalau tinggal Bapak Ibu Canva-nya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ini saya apply semua. Nanti akan tersusun di sini semua. Oke, masuk semua. Nah, ini dibaca dulu Bapak Ibu, jangan langsung digunakan. Jangan langsung digunakan karena nanti kalau langsung Bapak Ibu gunakan, iya kalau itu sesuai dengan apa yang jenengan pelajari. Kalau nggak sesuai kan, loh ini dapatnya dari mana kan gitu. Nah, ini dibaca satu-satu. Kebijakan umum, materi esensial, materi kurikulum dipangkas hingga 30% pembelajaran yang relevan dan mendalam untuk literasi numerasi. Kemudian ada lagi fleksibilitas, menyusun SOP apa KOSP Bapak Ibu, sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Kemudian tahap fase kurikulum, pengembangan soft skill, itu masih ada pengembangan. Nah, contohnya seperti itu Bapak Ibu. Terus profil pelajar Pancasila. Nah, ini masih jenengan edit-edit lagi, sesuaikan dengan apa yang jenengan pelajari saat mempelajari pelatihan mandiri. Gitu. Pelajar rahmatal lil alamin. Penanaman profil pelajar Pancasila. Ini kok nggak cocok saya ya? Misalnya seperti itu. Bapak Ibu bisa cek lagi di sini di back dulu. Di back dulu. Kemudian coba saya cari yang pink ini. Saya yang pink ini lagi supaya untuk mengganti semuanya Bapak Ibu tinggal apply all text. Nah, sini klik yang awal ya. Nah, rangkuman kurikulum merdeka. Ini apakah sama ataukah tidak ataukah berbeda? Oh, hampir sama, ini hanya beda di bagian apa namanya? Di bagian warnanya saja. Tetapi ketika jenengan gunakan ini, pastinya kan tentu nanti kalau ada orang lain juga menggunakan kan tentu sama ya Bapak Ibu. Pastinya tentu sama. Jadi nanti Bapak Ibu bisa modifikasi lagi. Ini contoh satu aksi nyata kurikulum merdeka. Kita coba cari yang lain. Aksi nyata profil pelajar Pancasila misalkan. Profil pelajar Pancasila. Nah, ini misalkan saya pilih yang ini. Sama saya apply all text. Nah, sini. Memahami profil pelajar Pancasila. Nah, terus di sini ya, ini memahami latar belakang, kemudian apa ini? Tujuan. Ini berarti kemungkinan besar itu untuk apa namanya? Penyebaran pemahaman ya, penyebaran pemahaman. Nah, profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, dan sebagainya. Nah, misalkan cocok, ini saya isinya cocok, saya mau pakai ini, misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu silakan diganti saja di sini. Ini warnanya kan pink ya, kalau Bapak-Bapak masa pink sih, gitu misalkan. Saya rubah, tinggal klik yang mau dirubah Bapak Ibu. Klik, kemudian di sini kan ada gambar ya, ada background. Ini bisa diganti, misalkan warnanya dirubah menjadi apa ya, hijau misalkan. Nah, misalkan dirubah menjadi hijau. Kemudian ubinnya diganti menjadi warna yang lainnya, misalkan. Ubinnya diganti warna putih ya, abu-abu misalkan seperti itu. Kemudian warna merahnya ini juga mau diganti warna hijau tua atau biru misalkan. Ini contohnya. Nah, ini bukan yang saya harapkan ini. Yang ini ya. Saya geser. Oh, ini. Itu sudah merah, di sini ada pilihan lagi, diganti biru lagi. Kemudian di sini ada lagi, saya ganti biru. Saya ganti biru, tetapi birunya yang agak muda misalkan. Nah, misalnya seperti ini. Itu juga bisa.
Ayo. Nah, ini sudah jadi nih. Nah, ini misalkan Bapak Ibu itu pingin dirubah seluruh slide ini, bisa, tidak harus satu-satu. Misalkan ini tadi kan hijau ya, dirubah hijau. Ini karena tadi sudah terlanjur, kita pindah ke sini dulu ke yang 2. Bagian yang warna pink kita ganti hijau muda, ini tadi ya, hijau muda. Nah, ini change all Bapak Ibu. Jadi nanti semua berubah menjadi warna hijau. Nah, tinggal seperti itu. Ya, langsung berubah warna semua. Nah, ini tinggal Bapak Ibu mengganti, disusunnya ini diganti, namanya misalkan ini Rosida. Atau kita ganti Bapak-bapak ya, Rosid gitu. Nah, untuk ibu-ibunya, karena misalkan yang buat tadi Bapak-bapak, kita ke elemen, kita cari guru laki-laki, misalkan gitu ya, guru laki-laki. Nah, misalnya kita tambahkan di sini, kita besarkan ya, tarik. Untuk penarikannya gampang ya Bapak Ibu ya, tinggal ditarik. Ini ibunya diminggirkan dulu, dihapus. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini juga misalkan, ini she all, dilihat juga. Ini Bapak Guru yang di sini. Misalkan ini mau pakai yang kaki ya. Nah, ini dihapus yang ibu-ibu. Nah, Bapak Ibu ini kok yang satu kelihatan sepatunya, yang satu enggak, ya dipotong aja enggak apa-apa. Di para mengisor, dikebawakan. Loh, ini tulisannya di sini, masa madepnya ke sini. Nah, ini bisa dibalik Bapak Ibu, diklik saja, kemudian flip ya, flip, kemudian diputar aja. Nah, jadi deh, sudah selesai. Tuh. Ini kita udah dapat covernya Bapak Ibu. Udah dapat covernya. Saya ini mau tak rubah dulu tak rubah menjadi putih misalkan. Nah, biar agak agak kontras gitu. Ini juga saya rubah apa ya Bapak Ibu, cocoknya ya. Nah, misalnya seperti ini. Itu Bapak Ibu. Ini tinggal dibaca, sesuaikan, tinggal diganti-ganti ya. Diganti-ganti dengan ini misalnya tadi dirubah gambarnya, atau mungkin Bapak Ibu ingin merubahnya menjadi gambar jenengan saja misalnya. Tinggal upload. Untuk upload gambar sudah bisa ya Bapak Ibu. Misalkan ini saya mau upload gambar saya. Sudah saya upload di sini dan tinggal saya masukkan. Misalkan seperti itu. Nah, ini saya pinggirkan. Nah, misalnya seperti ini. Bapak Ibu sekarang tidak perlu meremove background atau menghapus latar belakang di luar ya. Ini bisa dihapus di dalam. Nah, di sini edit foto, kemudian Bapak Ibu tinggal sebentar, masih menunggu. Masih menunggu ya Bapak Ibu. Nah, ini langsung remove background saja. BG remover. Nah, ini kok saya madepnya di sini ya. Coba dirubah juga bisa. Nah, diganti madepnya. Terus ini tipsnya juga Bapak Ibu, jangan sampai di garis ini ya. Di garis ini Bapak Ibu melebihi batas garis yang titik-titik yang di sebelah ini, supaya nanti itu ketika diperlihatkan di share screen itu tidak kepotong, atau mungkin kalau dicetak juga tidak terpotong. Apalagi kalau misalkan ini kan hanya slide presentasi misalnya, tapi kalau misalkan jenengan buat cerita bergambar dan sebagainya, itu nanti kalau misalkan melebihi batas itu nantinya kan terpotong gitu. Contohnya ini saya tunjukkan sedikit. Misalkan membuat cerita bergambar ya. Saya tunjukkan ini. Kalau di slide presentasi kan mungkin tampilannya yang saat terpotong yang itu. Tapi kalau
kalau nanti digambar itu sangat sangat ini mencolok sekali. Misalkan contoh seperti ini. Ini kan ada garis putih titik-titik ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan ini terpotong, nanti kan ceritanya jadi berbeda. Contoh lagi misalkan ini. Nanti kalau misalkan terpotongnya sampai hewan ini kan terus sayang gitu. Jadi nggak terlihat gitu. Ini saya kembali lagi ke sini. Nah, sini ya Bapak Ibu tinggal ganti-ganti saja ya bukunya, misalnya mau ganti apa, coba silahkan. Kalau misalkan mau memasukkan foto murid berarti Bapak Ibu tinggal unggah saja. Atau sekarang Bapak Ibu tidak perlu unggah pun, tidak perlu upload, itu sudah bisa Bapak Ibu. Bisa copy paste. Misalkan Bapak Ibu cari foto di luar. Misalkan saya cari di sini ya. Saya cari di Google gambar misalkan contoh gotong royong. Contoh gotong royong. Contoh gotong royong, gambar ya, berupa gambar misalkan. Nah, ini misalkan saya cari yang ini gambarnya. Atau yang cantik mana ya? Yang ini. Misalkan. Ini Bapak Ibu tinggal klik kanan, salin. Salin ada enggak ya? Nah, salin gambar. Kemudian Bapak Ibu kembali lagi ke Canva. Misalkan ini saya taruh slide yang belakang misalkan. Saya taruh slide yang belakang. Sini itu tinggal di Ctrl V saja Bapak Ibu. Ctrl V, kemudian nanti ini akan otomatis mengunggah. Nah, jadi nanti di foto-foto Bapak Ibu tidak perlu upload, tinggal misalkan ditaruh di WA, kirim WA web, kemudian klik kanan, salin, tempelkan di sini, Ctrl C, Ctrl V, sudah selesai Bapak Ibu, sudah masuk, dan itu otomatis akan terunggah di sini. Gitu. Demikian Bapak Ibu, untuk ini ya, oh masih ada sedikit lagi. Ini untuk unduhnya gampang Bapak Ibu. Tinggal ini jangan lupa berikan identitas ya. Tadi juga umpan baliknya caranya juga sama. Tinggal di screenshot bisa dimasukkan atau ditulis secara langsung untuk apa namanya umpan baliknya gitu. Nah, kemudian kita unduh ini download ya, download. Bisa sebagai PDF standar, bisa sebagai PDF print, atau PPT, tapi biasanya yang dimintakan PDF ya. Nah, bisa juga sebagai video MP4 ya Bapak Ibu. Tapi kalau mengunduh di dalam aksi nyata PMM itu kan ada batasannya. Nah, itu Bapak Ibu mending PDF standar, jangan yang PDF print. Kalau PDF print ini berat nanti Bapak Ibu. Nah, ini PDF standar, tinggal unduh ya, tinggal unduh. Misalkan ini tadi kan sampai slide 16, tapi slide 16 saya kosong. Saya jangan sampai 16. 16-nya saya unchecklist. Nah, dan kemudian di-download. Bisa juga Bapak Ibu nanti membuat videonya ya. Jadi di sini nanti yang diunggah. Terus ketika nanti Bapak Ibu unggah, pastikan di sana itu tinggal save ya. Pastikan ketika unggah itu jangan sampai keliru dengan PDF yang lain. Bapak Ibu menunggu validasi itu kan cukup lama. Jadi sudah menunggu lama, tiba-tiba keliru, apalagi nanti kalau keliru sertifikat sertifikat tanahnya yang diupload misalkan seperti itu. Nah, itu kan sangat sayang sekali gitu. Nah, Bapak Ibu juga bisa membuat video presentasi juga bisa Bapak Ibu. Ini more ya. More, kemudian ke present and record. Jadi presentasi tapi divideokan. Bukan asli membuat video presentasi tapi presentasi yang divideokan. Jadi ada rekaman jenengan. Misalkan ini mau ditaruh di YouTube misalkan seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menggunakan kamera bisa,
dengan mikrofon, atau Bapak Ibu hanya menggunakan no kamera, hanya suara saja juga bisa. Gitu. Misalkan ini saya menggunakan kamera ya Bapak Ibu, menggunakan kamera bawaan laptop gitu. Nah, kemudian caranya bagaimana? Langsung start recording. Start recording, kita tunggu sampai 3 detik ya. Nah, ini bisa langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Kali ini kita akan memahami tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian langsung di next seperti ini. Oke. Nah, latar belakangnya adalah nilai-nilai Pancasila menjadi landasan utama bagi warga negara Indonesia, bla 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 bla. Sampai Bapak Ibu nanti selesai, sampai terima kasih nggih. Sampai terima kasih, kemudian nanti di end recording. Nah, end recording kita uploading your record. Hostnya terpental. Ya.
Sinyale habis. Gak ono sinyal no, Pak Bu.